Apa kata Rasulullah? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada satu umat, satu kelompok dari umatku. Rasulullah menggunakan kalimat ta'ifah. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menang dalam menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan merasa diganggu dengan orang-orang yang mengebosi mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula oleh orang-orang yang memperselisih mereka. Mereka tetap menang. Hatta takumasa, sampai hari kiamat. Atau dalam hadis lain, hatta nazal Isa bin Maryam, sampai turunnya Isa bin Maryam. Nah, kenapa Rasul menggunakan kalimat ta'ifah? Ta'ifah ini artinya kit'atun minal muslimin. Kit'atun minal muslimin. Hanya segelintir orang saja dari umat Islam. Dari tidak semua Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam, dan tidak semua yang akan merasakan tegaknya Islam. Ya, maksudnya keberkahannya bisa dirasakan oleh siapapun, tapi pelakunya hanya sedikit saja dari umat Islam. Jadi tidak banyak yang berjuang nanti untuk menegakkan Islam. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi tetap Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Pertanyaannya, siapa? Yang saya pahami Bapak Ibu. Yang pertama, mereka adalah Ahlus Syam. Ahlus Syami. Yang kedua, Ashabu Rayatus Sud. Dan yang ketiga, Taifah Mansurah. Ya, tiga kelompok ini adalah kit'atun minal muslimin yang akan Allah berikan untuk mereka kemenangan. Siapa Ahlus Syam? Mereka yang memperjuangkan tauhid di bumi Palestina, Suriah, dan yang sekitarnya. Syam itu pecah menjadi 4. Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordan. Namun fokus perjuangan tauhid sampai hari ini kita saksikan ada di 2 titik. Suriah dan Palestina. Yang kedua, Ashabur Rayatus Sud. Ini identik kepada mereka yang membawa panci hitam dari bumi Khurasan. Khurasan adalah Afghanistan. Namun sekarang diklaim sebagai wilayah dari Iran. Padahal itu bagian dari Afghanistan. Dan yang ketiga, Taifah Mansurah. Siapa Taifah Mansurah? Taifah itu sekelompok orang yang sedikit, Mansurah yang ditolong Allah. Kenapa disebut Taifah Mansurah? Karena mereka lahir dari negara di mana pemimpinnya zalim, di mana pemimpinnya kufur, di mana pemimpinnya kejam. Dan mereka dicegah, dihalang-halangi dari jalan Allah. Baik, kalau ini Palestina, Suriah. Kalau ini Khurasan. Kalau ini Indonesia. Betulkah Indonesia? Anna Sauban, bahwasanya Sauban hadasahu telah bercerita kepada Abu Asma Ar-Rahbi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Sauban mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku telah melipatkan untukku bumi ini. Jadi bumi yang tadinya bulat dilipat oleh Allah begitu. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaan dari timur hingga baratnya, timur dan baratnya. Jadi terbentang dari timur sampai ke barat terlihat oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi bumi bulat dibikin datar sehingga Rasulullah melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Berarti bumi bulat apa datar? Inna rabbi zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku sehingga aku melihat kekayaannya dalam terbentang dari timur hingga ke barat. Kalau dalam keadaan bulat berarti tidak terlihat ya timur baratnya, maka dibentangkan, didatarkan. Berarti bumi ini aslinya bulat apa datar? Bulat. Setelah Allah perlihatkan kekayaan bumi dari timur hingga ke baratnya, wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku 2 pusaka. 2 pusaka. Al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Sebentar. Ya, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya blugu mulkuha, akan sampai kekuasaannya mazawaliyamihna,
hingga ke tempat yang Allah lipatkan untukku. Artinya di akhir zaman umat Rasulullah akan kembali berkuasa dari timur hingga ke barat dunia. Dan itu Rasul katakan setelah Rasul menyebutkan dua pusaka, merah dan putih. Apakah kata merah putih ini terkait dengan kita Indonesia? Mohon maaf, saya selalu mengkaitkan ini dengan hadis Rasulullah, karena harus dengan hadis Rasulullah kan. Tidak boleh dengan analisa, sekedar analisa saja Bapak Ibu. Ini adalah hadis Rasulullah dari Huzaifah bin Yaman.